Bayangkan gugatan Rizal Ramli adalah ambang batas 0%. Jadi semua orang bisa mencalonkan sebagai presiden. Soal gugatan Rizal Ramli tentang ambang batas pemilihan presiden ditolak MK. Ya terus terang, saya dengan adanya ambang batas presiden 20%, saya setuju sih. Soalnya akan memberikan kualitas kepada calon presiden tersebut. Sehingga setiap orang tidak bisa notabene langsung mencalonkan presiden. Bayangkan gugatan Rizal Ramli adalah ambang batas 0%. Jadi semua orang bisa mencalonkan sebagai presiden. Logikanya sangat sederhana. Jika suara parlemen sangat besar, maka keuntungannya adalah kebijakan Presiden Joko Widodo akan di-ACC di DPR dan akan bisa menjadi peraturan perundang-undangan. Seperti contoh kemarin adalah Omnibus Law, di mana Omnibus Law semua fraksi sepakat mengesahkan peraturan Omnibus Law. Cuma ada satu yang tidak sepakat, yaitu Partai Demokrat dan PKS, kalau nggak salah. Tetapi jika suara yang mendukung dari pemerintahan Presiden Joko Widodo semisal di parlemen hanya beberapa persen, maka semua kebijakan presiden tidak akan disetujui oleh DPR. Makanya ambang batas itu diperlukan sehingga semua kebijakan-kebijakan presiden bisa disetujui di DPR karena fraksi-fraksi mayoritas mendukung presiden, sehingga presiden bisa merealisasikan janji-janji kampanye pada waktu lalu. Nah, sekarang malah digugat. Bisa sajalah ambang batas diturunkan menjadi 15% atau 10%, tapi jangan 0, karena kalau 0% semua orang bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Akhirnya pun nanti akan gaduh. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ngakunya pintar, tapi gugatan ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Rizal Ramli dan Abdurrahim Kresno soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold. 5 dari 9 hakim yang duduk dalam sidang pleno terbuka Kamis 14 Januari menolak gugatan Rizal dan Abdul Rohim terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan pengadilan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, kata Hakim Ketua Mahkamah Anwar Usman membacakan amar putusannya Kamis 14 Januari 2021. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai ambang batas presiden dalam pemilu 2019 tak memberi kerugian secara konstitusional kepada pemohon. Menurut Hakim, pemilih pada pemilu legislatif 2019 dianggap telah mengetahui bahwa suara mereka akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden. Abdul Rohim dalam gugatannya pada awal September 2020 lalu menilai penerapan ambang batas pencalonan presiden membatasi hak konstitusional dirinya. Sebab faktanya, kata dia, pemilihan presiden 2014 dan 2019 hanya memunculkan nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sementara, menurut Hakim, anggapan tersebut tak beralasan sebab aturan ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 8/2017 tak membatasi seorang untuk mencalonkan diri. Sehingga hal demikian bukan persoalan norma, melainkan permasalahan implementasi atau norma dimaksud, kata Hakim dalam pertimbangannya. Rizal Ramli dan Abdul Rohim Kresno didampingi kuasa hukum Refli Harun melayangkan gugatan uji materi terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 terkait ambang batas pencalonan presiden pada 4 September 2019. Dalam gugatannya, mereka meminta MK menghapus syarat ambang batas yang telah membatasi hak seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Kita mengajukan judicial review ketentuan presidensial threshold. Kita menginginkan ketentuan PT itu 0% alias tidak ada, agar kemudian pilpres ke depan yang lebih berkualitas dan juga fair kompetisi, kata Refli di MK kala itu.
Diketahui pemilihan umum di Indonesia berlangsung 5 tahun sekali dan itu diatur dalam konstitusi. Sejak Indonesia memasuki era pasca Soeharto, pada setiap pemilu aturan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden selalu berganti. Dengan kata lain, Indonesia tidak pernah memiliki standar yang jelas dan pasti dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Saat ini ambang batas pencalonan presiden adalah 20% suara nasional atau disetarakan dengan 25% perolehan kursi di parlemen pada pemilu 2004 dan 2009. Ambang batas ditetapkan pada angka 15% atau setara dengan 20% perolehan kursi di DPR. Dalam undang-undang pemilu yang tengah digodok di DPR, ada partai yang menginginkan ambang batas ini kembali pada angka 15%, bahkan ada juga yang berniat menjadikannya 10%. Sebagian besar alasan penurunan itu karena mereka menginginkan konsentrasi yang lebih luas agar tidak mengulang peristiwa pemilu 2019. Polarisasi yang terjadi saat itu sangat intens karena hanya ada dua pilihan dengan komposisi parlemen seperti sekarang. Bila ambang batas tetap di angka 20%, bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi lagi. Perolehan suara nasional partai pada 2019 sebagai berikut: PDIP 19,33%, Gerindra 12,57%, Partai Golkar 12,31%, PKB 9,69%, Nasdem 9,01%, PKS 8,21%, Demokrat 7,77%, dan PAN 6,84%, dan P3 4,52%. Jika tetap 20%, belum tentu hanya dua kubu yang berkonsentrasi. PDIP misalnya bisa berkoalisi dengan P3 yang suaranya paling rendah sekalipun. Golkar bisa berkoalisi dengan Nasdem, Gerindra bisa berkoalisi dengan PKS, kemudian ditambah salah satu PAN, Demokrat atau PKB. Kalau hanya mempertimbangkan suara nasional, bisa saja ada 4 calon, tapi pertimbangkan perolehan kursi di DPR, 3 calon sudah maksimal. Peluang ini pun kecil. Meski memungkinkannya munculnya poros ketiga bisa saja, namun tidak semua partai mau mengambil risiko mengeluarkan dana besar untuk sekedar memecah suara tanpa ada kemungkinan menang. Pada Pilpres 2019, Gerindra bisa saja memilih berpasangan dengan PAN, kemudian Demokrat, PKS, dan PKB berkoalisi membentuk poros ketiga. Tapi pilihan ini tidak diambil Demokrat atau PKS dan PKB. Selain faktor kedekatan partai, kerugian yang ditimbulkan apabila nanti gagal biaya kampanye, dampak elektoral, dan pembagian kekuasaan tentu menjadi pertimbangan utama. Efek samping dari presidential threshold 20% adalah ketergantungan partai dengan suara besar. Partai dengan suara minim justru akan berebut untuk bisa bergabung dengan partai seperti PDIP dan Gerindra. Partai dengan suara kecil tidak punya kesempatan mengusung calon presiden dan wakil presiden atau memunculkan tokoh alternatif lainnya. Kemungkinan besar ini menjadi lingkaran setan di mana partai besar akan terus berkuasa. Keadaan ini berkaca dari sejarah politik kontemporer Indonesia bisa berhenti apabila partai petahana melakukan blunder seperti zaman SBY. Kala itu banyak pelaku korupsi dari Partai Demokrat. PDIP yang sekarang memegang suara tertinggi tentu memilih bertahan dengan ambang batas 20% ini. Dengan aturan yang ada, tidak mungkin PDIP tidak mengirim calonnya menjadi presiden atau wakil presiden. Alasan PDIP tetap tak mau mengurangi presidensial threshold bagaimana dikemukakan oleh DPP PDIP bidang pemenangan pemilu Bambang Wuryanto adalah kondisi politik bisa gaduh dan calon yang dipersiapkan partai tidak lagi berkompeten. Kalau itu ambang batas 0%, siapapun bisa mencalonkan presiden. Kalau semua bisa mencalonkan presiden, betapa gaduhnya republik ini. Itu satu, iya toh, wong sampean bisa mencalonkan presiden kok. Maka usulan 0% itu bisa bikin gaduh, tutur Bambang seperti dikutip Sindo News. Secara tidak langsung, Bambang juga mengakui sepatutnya partai dengan suara besarlah yang harus mengirimkan calon presiden dan menang. Jika tidak, pemerintah tidak akan berjalan lancar karena tak ada dukungan dari parlemen. Memang, dalam pengesahan undang-undang pemerintah dan DPR harus satu suara. Namun, Bambang mengesampingkan faktor lobby-lobby politik yang bisa dipakai pemerintah dan DPR untuk menggolkan kebijakan tanpa harus menjual kursi presiden ke partai besar semata.